Jadi 20.000 ya? Aduh Pak, saya lupa bawa dompet nih. Tunggu sebentar ya, saya ke ATM dulu. Bu, ini udah yang ketiga kalinya loh. Dari kemarin-kemarin janji mau bayar, tapi nggak datang-datang. Ya ampun, masa Bapak nggak percaya sih sama saya? Bagi saya, uang receh kayak gitu tuh nggak ada apa-apanya, Pak. Bapak lihat dong semua perhiasan saya ini. Masa Bapak nggak percaya? Saya kan pelanggan setia. Saya pasti bayar, tenang aja. Bu Ranti, mau pesen apa hari ini? Saya mau nasi ramesnya lengkap ya, sama es teh manisnya. Tapi es tehnya yang premium ya, jangan teh biasa. Baik Bu, tunggu sebentar ya. Lihat deh, ini gelang emas saya. Ini mahal banget loh. Baru beli minggu lalu di toko Cimei. Harganya udah naik lagi sekarang. Sok banget nih orang, padahal kemarin aja baru ngutang ke Bu Fitri. Males banget lihat gayanya. Oh iya, logonya aja kayak orang kaya, padahal sering ngutang. Ini pesanannya Bu, nasi rames lengkap dan es teh manis. Tagihannya jadi 30.000 ya Bu. Aduh, saya lupa nih bawa dompet. Biasanya saya bawa cash, tapi hari ini beneran lupa. Gimana kalau saya ke ATM dulu ya? Gak lama kok, cuma sebentar. Oh ya sudah Bu, tapi jangan lama-lama ya. Tenang aja, sebentar doang kok. Saya nggak mungkin lupa kan? Lihat aja, palingan dia nggak balik lagi. Kayak gini nih kelakuannya, cuma pamer doang, tapi sering kabur pas disuruh bayar. Oh iya, udah biasa lah dia. Sok kaya tapi suka kabur kalau disuruh bayar. Dasar. Sebelum pulang, saatnya kita makan bakso. Bakso Pak Heri kan paling enak di sini. Pak Heri, saya mau baksonya ya yang paling enak. Kasih porsi jumbo ya. Saya mau satu yang pedes dibungkus. Siap Bu, tunggu sebentar ya. Ini pasti mantap, bakso daging spesial. Ini Bu, bakso jumbo pedas, semuanya jadi 30.000. Aduh, kok saya bisa lupa bawa dompet lagi ya? Sumpah deh Pak, saya lupa banget. Tapi tenang aja, nanti saya ambil dulu uangnya ke ATM. Gak lama kok. Lupa apa emang sengaja nggak bawa biar gak usah bayar? Bu Ranti, minggu lalu juga Ibu bilang begitu, janji mau balik bayar, tapi sampai sekarang nggak datang-datang. Saya juga butuh uang Bu. Aduh, Pak Heri, jangan terlalu perhitungan lah. Namanya juga pelanggan setia. Saya pasti bayar kok, tenang aja, nggak mungkin nggak bayar. Yakin bayar, palingan nanti nggak balik lagi. Heh, Koko, diem kamu, jangan ikut campur ya. Saya pasti bayar kok, tenang aja. Iya Bu, tapi saya juga ada keluarga yang harus dihidupi. Kalau terus begini, saya yang rugi. Nanti saya balik lagi kok, nggak usah khawatir Pak Heri. Ya Allah, semoga kali ini dia benar-benar balik ya Allah, amin. Koko, habis dari mana nih? Kok belanjaannya banyak banget? Mau ada acara? Bu RW, saya cuma beli sedikit bahan masakan. Tadi juga habis mampir dari warung baksonya Mang Heri. Ngomong-ngomong Bu Ranti tadi juga katanya makan di sana ya? Iya Bu RW, tadi saya lihat sendiri Bu Ranti beli bakso dibungkus. Tapi ya seperti biasa, dia nggak bayar. Katanya mau ke ATM, tapi ya nggak balik lagi. Ya ampun, masa begitu lagi? Ini udah kesekian kalinya ya. Saya sudah sering dengar keluhan dari orang-orang. Kok bisa ya? Iya Bu, ini bukan pertama kalinya. Semua pedagang di komplek ini udah pada tahu kebiasaan Bu Ranti. Sering makan enak, tapi nggak pernah bayar. Pak Radit, bisa berhenti sebentar? Ada apa Bu RW? Kok kayaknya serius banget? Maaf sebelumnya Pak Radit, tapi saya harus ngomong ini. Tolong Bu Ranti dinasihati. Ini sudah berulang kali dia makan di warung-warung di komplek, tapi nggak pernah bayar. Katanya mau ambil uang di ATM, tapi selalu kabur. Betul Pak Radit, tadi saya lihat sendiri di warung bakso Mang Heri. Dan bukan cuma itu aja, Bu Ranti juga suka ngutang di warung Bu Fitri. Ya ampun, saya nggak tahu soal ini. Maaf banget ya Bu RW. Koko, saya benar-benar nggak tahu kalau kelakuan istri saya kayak gitu. Tolong ya Pak Radit, istrinya dinasihati sebelum ini jadi masalah besar di komplek ini. Soalnya warga sudah mulai resah. Iya Bu RW, saya pasti langsung bicara sama istri saya. Terima kasih ya Bu RW, Koko sudah ngasih tahu. Saya akan urus ini secepatnya. Ranti, aku mau tanya sesuatu. Tanya apa Mas? Capek banget kelihatannya. Mau dipijitin dulu nggak? Ini soal kelakuan kamu di komplek. Aku dengar dari Bu RW dan Koko, katanya kamu makan di warung Bu Fitri sama Pak Heri, tapi nggak bayar. Bener nggak itu?
Ya ampun mas, cuma masalah sepele gitu dibahas. Nanti juga aku bayar, gak usah khawatir. Lagian kan mereka juga gak rugi-rugi amat. Sepele, kamu gak tahu. Mereka bilang kamu sering banget ngelakuin ini. Ini bukan pertama kalinya kamu gak bayar. Kamu pikir bisa terus-terusan makan gratis begitu? Mas, gak usah lebay lah. Orang juga banyak kayak gitu. Ini cuma masalah kecil. Aku bisa bayar kapan aja kalau mau. Masalah kecil, masalah ini udah jadi bahan omongan di komplek, Bu. Bu RW sampai harus negur langsung ke aku gara-gara kelakuan kamu. Aku malu banget denger ini. Malu? Kenapa harus malu? Kita kan gak miskin. Aku cuma lagi gak bawa uang aja waktu itu. Nggak bawa uang, kamu udah janji berkali-kali mau bayar, tapi nggak pernah balik lagi. Ini bukan soal uang, ini soal harga diri dan kepercayaan. Ya udah, kalau emang kamu ngerasa begitu, aku besok bayar kok. Selesai kan? Ini bukan soal bayar besok atau lusa. Ini soal kebiasaan kamu yang suka manfaatin orang. Kamu pikir sampai kapan bisa terus begini? Jangan bikin aku dan keluarga malu. Besok kita selesaikan semua hutangmu. Pak, bubur ayamnya yang banyak ya. Tambahin kerupuk, kasih sambal, terus kacangnya juga jangan pelit. Siap, Bu. Jadi 20.000 ya? Aduh Pak, saya lupa bawa dompet nih. Tunggu sebentar ya, saya ke ATM dulu. Bu, ini udah yang ketiga kalinya loh. Dari kemarin-kemarin janji mau bayar, tapi nggak datang-datang. Ya ampun, masa Bapak nggak percaya sih sama saya? Bagi saya, uang receh kayak gitu tuh nggak ada apa-apanya, Pak. Bapak lihat dong semua perhiasan saya ini. Masa Bapak nggak percaya? Saya kan pelanggan setia. Saya pasti bayar, tenang aja. Iya, Bu, tapi yang kemarin-kemarin juga dibilang gitu. Sampai sekarang belum ada yang dibayar. Ah, jangan dihitung-hitung gitu lah, Pak. Kalau nggak percaya, besok saya balik lagi deh. Nanti saya langsung bawa cash. Bu, saya cuma usaha kecil-kecilan. Kalau begini terus, saya yang rugi. Saya percaya sama Ibu, tapi saya juga butuh uang buat modal. Oke, nanti saya balik lagi. Tenang aja, Pak. Bu Ranti, kapan kamu mau bayar utang saya? Udah sebulan lebih loh. Janji-janji terus, tapi nggak ada hasilnya. Aduh, Bu Neni, sabar dong. Nanti saya pasti bayar kok. Tunggu aja habis suami saya gajian. Jangan khawatir ya. Sabar gimana lagi, Bu? Tiap kali kamu juga alasan begitu. Udah gajian, tapi nggak ada kabar. Kamu tuh kebiasaan nunda-nunda. Halah, jangan cerewet Bu Neni. Gitu aja dibesar-besarin. Udah, besok saya bayar deh. Sekalian saya traktir kamu makan di restoran mahal, biar gak ngomel mulu. Traktir? Kamu mau bayar utang atau cari alasan lagi biar ngutang lebih banyak, Bu Ranti? Udah napa? Gak usah ngomong macem-macem. Kalau nggak percaya ya udah, besok saya bayar semuanya. Selesaikan urusannya. Dasar Bu Ranti, tiap kali makan di luar pasti pura-pura lupa bawa uang. Udah sering banget kejadian kayak gini. Ujung-ujungnya aku juga yang harus jadi sasaran kemarahan tukang warung. Sampai-sampai aku yang bayar. Bu Ranti itu emang udah kebiasaan kayak gitu. Padahal dia itu bisa bayar, cuma malas aja. Suka pengen enaknya doang. Tapi giliran bayar, langsung cari alasan buat kabur. Nyebelin banget sih. Besok kalau dia masih bohong lagi, aku nggak bakal maafin dia. Aku bakal kasih dia pelajaran. Kalau perlu, aku bakal bejek-bejek dia biar dia tahu rasa dan nggak main-main lagi sama aku. Dia pikir aku nggak bakal marah. Selama ini aku udah sabar, tapi dia malah nggak menghargai. Lihat aja besok kalau dia masih begitu, aku bakal kasih dia pelajaran. Kalau aku bakal sebarin kelakuannya biar semua orang tahu betapa liciknya dia. Masalah ini nggak akan selesai sampai di sini. Mungkin sekarang dia bisa tenang, tapi dia nggak tahu kalau sesuatu yang besar sedang menantinya. Ngantuk banget. Mending sekarang aku tidur dulu deh. Bu Neni, kamu dengar nggak? Si Bu Ranti sering ngutang di warung saya tahu. Tiap kali habis makan, terus disuruh bayar, pasti ada aja alasannya. Iya Bu Fitri, itu udah kebiasaan dia. Bukan cuma di warung kamu aja Bu Fitri, di mana-mana juga begitu. Tiap makan, alasannya lupa bawa dompet atau nanti mau ke ATM, tapi nggak pernah balik lagi. Bener banget Bu Neni. Saya juga pernah dengar cerita dari tukang bakso, tukang bubur, semua dikelabuin sama dia. Kita ibu-ibu di sini harus hati-hati kalau urusan sama Bu Ranti. Wah, parah banget. Saya kira cuma di warung saya. Udah gitu saya biarin aja karena saya pikir dia pasti bayar. Nggak taunya emang kebiasaan buruk ya.
Jangan terlalu percaya Bu Fitri. Dia bahkan punya utang 5 juta sama saya. Udah sebulan lebih nggak ada kabarnya. Saya udah capek, sampai sekarang belum dibayar. Tiap hari dia janji mau bayar. Cuma saya nggak percaya 100%. Takutnya kayak yang udah-udah, bukannya bayar utang, malah makin nambah utang. Wah, ini nggak bisa dibiarkan. Kita nggak boleh diam aja. Saya rasa ini harus dilaporin ke Pak RW biar ada tindakan. Kalau enggak, dia bakal terus nipu orang. Setuju Bu Fitri, ini udah keterlaluan. Saya juga heran suaminya nggak tahu apa soal ini. Ayo kita laporin aja biar ada efek jerah buat dia. Kalau dibiarkan, kita semua bisa rugi. Selamat sore Bu Fitri, ada apa? Kelihatannya ibu serius sekali. Pak RW, saya kesini karena ada masalah yang udah nggak bisa didiamkan lagi. Ini soal Bu Ranti. Bu Ranti? Apa yang terjadi dengan Bu Ranti? Bu Ranti itu, Pak, dia sudah berkali-kali makan di warung saya, tapi nggak pernah bayar. Setiap kali habis makan, dia selalu bilang lupa bawa cash. Katanya mau ke ATM, tapi nyatanya nggak pernah balik lagi. Ini sudah berapa kali Bu? Apa nggak pernah diingatkan? Udah berkali-kali, Pak. Bukan cuma di warung saya, di tempat lain juga. Di warung bakso Mang Heri, tukang sayur, tukang bubur, semuanya kena. Selalu alasan yang sama, nggak bawa uang cash. Waduh, kok bisa begini ini ya? Ini sudah kebiasaan ya. Warga lain tahu soal ini. Asal Bapak tahu, bahkan beberapa warga sudah mulai malas melayani dia. Saya takut kalau ini dibiarkan, nanti semua orang jadi korban. Dia makan enak-enak, tapi nggak mau bayar. Ini jelas gak bisa dibiarkan Bu. Kita harus bicarakan ini dengan Bu Ranti. Kalau memang sudah keterlaluan seperti ini, kita perlu ambil tindakan Ibu. Betul, Pak, ini bukan cuma soal uang, ini soal kepercayaan. Warga harus tahu kalau kita nggak bisa ditipu begitu aja. Baiklah Ibu, saya akan panggil Bu Ranti untuk bicara. Kita lihat dulu apa penjelasannya. Dan kalau perlu, kita kumpulkan warga lain yang juga merasa dirugikan. Terima kasih Pak RW. Saya harap tindakan ini bisa menyadarkan dia. Kasihan warga lain kalau terus seperti ini. Jangan khawatir Ibu, saya pastikan kita selesaikan secepatnya. Terima kasih atas laporannya ya Ibu. Kalian santai aja ya. Kalau kalian masih lapar, kalian bisa pesen aja semua yang kalian mau. Yang mahal-mahal juga nggak apa-apa. Nanti biar saya yang bayar. Traktir, jangan-jangan nanti nggak dibayar juga. Udah sering kejadian, bikin kita malu aja. Totalnya jadi 500.000 ya Bu. Ah, sebentar ya, saya ke ATM dulu. Biasalah orang kaya suka lupa bawa cash. Maaf Bu, kebijakan restoran kami tidak menerima pembayaran di luar. Pembayaran hanya dilakukan di tempat. Aduh, jangan kaku gitu dong Bu Manajer. Saya kan pelanggan tetap di sini. Kami harus mengikuti aturan Bu. Bu Manajer, kenapa lampunya kayak gini? Saya juga nggak tahu, ini pertama kali terjadi. Hei, apa-apaan ini? Hentikan, ini gak lucu. Bu Ranti, ada apa dengan kamu? Lihat perhiasan Bu Ranti. Tolong lepaskan saya. Ini peringatan bagi semua yang sudah menipu orang lain. Ada harga yang harus dibayar. Ibu-ibu, saya dengar kalau Bu Ranti kena ajab di restoran mewah ya. Katanya dia jadi patung ya. Astagfirullah, beneran Bu Omat jadi patung? Gimana maksudnya? Iya Bu, katanya waktu itu dia makan enak di restoran mahal. Terus biasa, dia mau kabur, bilang mau ambil cash ke ATM. Tiba-tiba lampu restoran berkedip-kedip. Habis itu piring-piring pada melayang, terus pecah semuanya. Terakhir, perhiasannya itu mencair dan dia berubah jadi patung di depan semua orang. Ya ampun, akhirnya dia kena batunya juga. Udah lama banget kan dia suka nipu-nipu gitu. Iya Bu Fitri, saya ingat banget tiap kali makan di tempat Pak Heri atau di warung pasti nggak pernah bayar. Padahal kalau dipikir suaminya kan kerja, masa iya nggak ada uang buat bayar makan? Kalau emang niatnya cuma buat makan gratis, pasti begitu terus. Udah kebiasaan yang mendarah daging kali Bu. Makanya ini pelajaran buat kita semua. Jangan pernah menyepelekan perbuatan buruk. Lama-lama pasti terbongkar juga. Dan ingat ya, utang itu harus dibayar. Semoga ini jadi pelajaran buat semua yang suka nipu atau berbuat curang. Tapi kasihan juga ya sampai kena aja begitu. Ya, kalau sudah kebanyakan nipu orang, akhirnya balik juga ke diri sendiri. Setiap perbuatan ada balasannya kan. Jadi kita harus hati-hati Bu. Nggak ada yang bisa kabur dari akibat perbuatan buruk.
Pak Heri, emangnya benar ya kalau Bu Ranti kena azab jadi patung? Iya ibu-ibu, semua itu karena kelakuannya sendiri. Selama ini dia suka pamer kemewahan sama orang-orang, padahal diam-diam dia suka nipu orang. Makanya Pak Heri, kita tuh jangan suka bohong. Kalau udah kebiasaan bohong, nanti bisa bikin kita jatuh juga. Iya Bu Koko, saya juga sering dengar dia cerita tentang hidupnya yang serba mewah. Padahal dia cuma nipu aja. Ya lama-lama pasti ketahuan lah. Dia itu udah terkenal di komplek kan, gayanya kayak orang kaya, omongannya juga tinggi banget, suka belanja barang-barang mahal, tapi kalau disuruh bayar makanan yang harganya gak seberapa langsung kabur aja. Iya ibu, dia sempat makan di warung saya beberapa kali. Dia nggak pernah bayar. Dia bilangnya sih mau ke ATM ambil cash, tapi sampai sekarang nggak ada kabar. Wah parah banget, udah tahu utangnya banyak, tapi malah masih bisa keluar masuk restoran mewah. Pantes aja dia terus-terusan ngutang. Dasar gak tahu malu. Dia itu urat malunya emang udah putus. Bisa-bisanya punya banyak utang tapi masih tetap bergaya. Udah Pak Heri, ini tuh bukan hanya soal utang, tapi soal harga diri. Kalau udah kayak gitu, siapa yang mau bantu lagi? Kasian juga sih, akhirnya jadi kayak gitu. Pasti dia nggak nyangka bakal ada azab kayak gitu. Ya, itu pelajaran buat kita semua. Jangan percaya sama orang yang suka pamer, apalagi kalau cuma ngomong doang tanpa bukti. Dan yang paling penting, kita harus hati-hati sama orang yang suka nipu. Gak ada yang bisa lari dari akibat perbuatannya. Benar, semua ada waktunya. Kalau udah waktunya, balasan pasti datang. Entah itu cepat atau lambat. Yang penting jangan sampai kita jadi seperti dia. Semoga aja kejadian itu jadi pelajaran buat kita semua ya. Betul Bu Ana, yang penting kita harus jujur dan bertanggung jawab sama apa yang kita lakukan. Pak RW, Pak Radit, saya serahkan patung Bu Ranti pada kalian. Mungkin ini adalah akibat dari perbuatan yang tidak bisa dimaafkan. Patung ini akan menjadi pengingat bagi siapa saja yang datang ke taman ini. Iya Bu Manajer, dulu Bu Ranti selalu terlihat kuat dan sombong. Tapi beginilah akhirnya, kesombongannya terlihat sampai sini. Ternyata begitu cepat sekali ya ia jatuh. Ranti, aku ikhlas kalau itu yang terbaik buat kamu. Jujur, aku udah capek menghadapi segala kelakuan kamu. Mungkin ini yang terbaik. Semua yang terjadi itu udah kehendak dari Yang Maha Kuasa. Pak Radit, kamu sudah melakukan yang terbaik sebagai suami. Tapi Bu Ranti lah yang memilih jalan yang salah. Apa yang terjadi pada Bu Ranti? Ini adalah peringatan besar bagi kita semua. Saya tahu, tapi tetap saja dia tetap istri saya. Meski begitu, saya sudah tak bisa melakukan apa-apa lagi. Ini bukan hanya masalah saya dan dia. Ini soal kebenaran yang harus ditegakkan. Semua yang terjadi pada Bu Ranti adalah akibat dari kebohongan dan keegoisannya. Taman ini menjadi tempat di mana dia akan dikenang sebagai peringatan. Jangan ada yang meremehkan hal-hal kecil, apalagi kejujuran. Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Taman ini tempat yang damai, kini menjadi saksi bisu dari perjalanan yang penuh dengan tipu daya. Siapapun yang lewat akan tahu cerita di balik patung ini. Saya sudah memaafkan dia. Saya tak ingin membawa dendam, tapi saya tahu tidak ada yang bisa menghindari dari akibat perbuatannya. Semua yang dia lakukan itu yang membuatnya berakhir seperti ini. Dan bagi kita ini pelajaran. Jangan pernah tergoda untuk menipu orang lain, karena kebenaran akan selalu terungkap. Mungkin bukan sekarang, tapi suatu saat apa yang kita sembunyikan akan muncul ke permukaan. Ini adalah penutup bagi kisah Bu Ranti, dan taman ini akan terus mengenang semua cerita yang ada. Bagi mereka yang datang dengan hati bersih, tempat ini akan menjadi penyejuk. Tapi bagi mereka yang berbuat salah, ini adalah azab yang menanti. Semoga dia tenang di sana. Semoga ini bisa jadi pelajaran untuk yang lain.